Selamat datang yang kami hormati Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PT PLN Persero, Bapak Reza Fauzi SH beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua DPD SB PLN Pembangkitan Sumbaksel periode 2014-2018, Bapak Salman serta seluruh pengurus DPD. Yang kami hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pembangkitan Sumbaksel yang hadir dalam pelantikan DPD hari ini. Untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Kami mohon seluruh peserta untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Sarwono. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa pembuka. Kami mohon kepada Saudara Taufik untuk memimpin doa tersebut. Saudara Taufik, kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa ashraf tiryakil aliyat. Wa min dakhil madri syarri syadina wa maulana Muhammadil Mukhtar. Alihi adhar ashabil aliyat al-fudali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di hari ini ya Allah, kami mengadakan acara rapat pelantikan DPD Sumbaksel. Semoga apa yang telah kami capai untuk pelantikan ini berguna untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Berkahilah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa izzatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wan najata min aqaidil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kami mohon acara berikutnya sambutan dari Ketua Umum DPP Serikat Pekerja BPM Mesiro yang sekaligus akan membuka acara pelantikan pada hari ini. Kami mohon kepada Ketua Umum Bapak Reza Fauzi untuk memberikan sambutan dan pembukaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semangat kita YLR SPPLN. Semua SPPLN. Yes. PLN. Unbundling. Go. terima kasih. Alhamdulillah kita masih semangat semua, ya. Walaupun kondisi ini cukup prihatin dan juga dadakan, namun semangat kita tidak luntur, tidak surut semangat kita, ya. Jadi kemarin telah dilaksanakan proses musdaluk dan sudah dikukuhkan, ya. Hari ini kita masuki acara pelantikan SPPLN. Memang situasi ini kelihatan darurat, itu memang kondisi PLN juga sudah darurat sekarang, ya. Jadi kita dengan semangat kita harus selalu berjuang mempertahankan PLN. Kami mengucapkan terima kasih, ya. Tadi pagi Pak Salman sebagai Ketua DPD SP Kids Sumbaksel telah berkoordinasi dengan pihak manajemen. Ya alhamdulillah pihak manajemen memberikan tempat untuk acara pelantikan pada pagi hari. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi pada pihak manajemen, ya. Kami melihat di sini mungkin ada miskomunikasi antara manajemen dengan teman-teman pengurus SP, ya. Tapi ini saya kira lumrah saja. Manajemen perpanjangan tangan daripada dan pusat, ya, menjalankan apa yang ditekankan oleh pusat kepada manajemen daerah. Nah, disinilah kita harus menanggapi, harus berpikir secara jernih, berpara dingin, dan kita lebih dewasa, ya. Manajemen punya tugas yang dibebankan dari pusat ke manajemen daerah, ya. Silakan jalankan, ya. Tinggal kita bagaimana di unit ini. Kita maunya kondusif, ya. Nah, kalau kita mau menciptakan situasi kerja, situasi hubungan industrial yang kondusif, ya kita sama-sama mewujudkan hal ini. Jangan cuma di satu sisi dipaksakan, harus begini supaya kondusif. Tetapi di sisi lain manajemen tidak seperti itu. Jadi tidak ada sense of untuk situasi yang kondusif ini. Ya, kita harus sama-sama, ya. Silakan manajemen punya agenda dan proses seperti itu. Tapi setelah di sini kita kemas dengan baik bagaimana supaya situasi bisa kondusif. Ya, ya harus saling pengertian, sama-sama kita menimbang, ya. Sebab kalau manajemen maunya seperti ini, SP maunya seperti ini, tidak ketemu dan tidak akan terjadi situasi kerja yang kondusif, tidak ada hubungan industrial yang baik, ya. Jadi ini harus sama-sama. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan di pusat, ya. Permasalahan direksi dengan Dewan Pimpinan Pusat. Kenapa ini terjadi? Karena adanya agenda privatisasi, ya. Direksi sebagai perpanjangan tangan daripada pemegang saham harus melaksanakan ini. Nah, cuma jangan dipaksakan sampai ke unit, kita diprovokasi ke unit ini. Yang jadi korban kita semua. Manajemen, top manajemen di unit ini, GM, manajemen itu semua anggota SP. Ya,
Jadi di satu sisi manajemen sebagai anggota SP, di satu sisi kita sebagai karyawan, ya staffnya daripada manajemen ini. Jadi kita bisa-bisa kita, jangan kita nanti ini maunya sini, SP maunya sini, tidak ketemu. Dan tidak terjadi hubungan kerja yang baik dan tidak terjadi situasi yang kondusif. Kalau tidak terjadi situasi yang kondusif, kinerja hancur. Yakin nggak? Nah, yang siapa yang menjalankan kinerja kalau perintah dari pusat manajemen? Siapa yang menjalankan karyawan? Nah di sini harus ada hubungan yang baik. Ya. Tapi kalau sudah diciptakan oleh oknum manajemen, situasi tidak baik akan hancur. Saya yakin manajemen punya kuasa, punya uang, ya, untuk melaksanakan tugas. Semua punya kewajiban, punya hak. Nah, kalau situasi tidak kondusif, ya, bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi sih. Apalagi situasi sekarang situasi yang transparan. Ya, kami dalam situasi sekarang ini tidak ada jalan lain, kita harus kondusif, kita harus kompak, harus solid, harus bersatu kita. Kemarin kita dapat informasi sudah dikeluarkan SK 174 dari direksi. Yang intinya penyerahan PLN ini kepada Ekenpos untuk karyawan. Nah di sini kalau di undang-undang kalau suatu perusahaan beralih ke pemilikan itu artinya PHK. Nah PHK ini PHK seperti apa? Ya, itu bagaimana masalah pesangonnya? Jelas, ini harus jelas dulu. Dan kenapa ini diserahkan ke Ekonpos? Ada apa ini? Ya manajemen orang direksi harus cerita, harus sampaikan ke karyawan. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ya. Karena ini tidak jelas, tidak transparan, maka terjadi masalah kebijakan. Ya. Saya sebagai ketua umum berusaha bagaimana caranya supaya kita tetap kondusif dengan manajemen kita tetap sebagai mitra yang baik. Ya. Nah ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nasib karyawan beserta keluarga, menyangkut nasib rakyat negara ini kalau listrik ini dijual. Ya. Dampaknya luar biasa. Maka itu kita sebagai serikat pekerja, ya, kita berusaha untuk mempertahankan PLN ini. Bukan sekedar beralih ke pemilikan, bukan sekedar tarif membengkak, ya, tapi lebih jauh daripada itu. Di sini masalah politiknya ada, masalah ekonominya ada, bahkan masalah disintegrasi bangsa pun ikut di dalam PLN ini kalau dijual. Jadi ini masalahnya bukan sekedar masalah tarif listrik. Sedangkan masalah tarif listrik membengkak saja ini sudah menjadi beban rakyat dan dampaknya bisa macam-macam. Ya. Kami bisa bicara seperti kami sudah lihat, kami sudah buktikan. Bahkan kami sudah diundang oleh Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional. Kita sudah dialog dengan sekjennya, Majen Juniato Halim. Kita sudah dialog. Pertama kita dianggap arogan SPPLN. SPPLN ribut-ribut protes tidak mau mendukung kebijakan pemerintah, tidak mau mendukung undang-undang kelistrikan. Kita biarkan jenderal bicara. Sudah selesai, baru kita bicara, kita sampaikan. PLN itu sangat-sangat strategis, ya. Makanya kami menentang. Kenapa kami menentang? Kalau PLN beralih ke pemilikan, PLN dijual dan berpindah tangan, dampaknya bisa berdampak politis dan ekonomis. Kami sampaikan. Dampak politisnya kalau PLN dijual, ya, itu tarif listrik akan membengkak. Dan tarif listrik itu berbeda-beda. Di setiap provinsi, kabupaten itu berbeda-beda. Jadi di dalam satu provinsi pun tarif berbeda-beda. Nah ini bisa memicu disintegrasi bangsa. Kita sudah terkotak-kotak. Sedangkan sekarang tarif listrik dari Sabang sampai Merauke sama. Bayangkan sudah terkotak-kotak. Ya.
Di samping itu kalau listrik sudah dimiliki oleh swasta asing, swasta juga dalam negeri, kebanyakan bukan kita mengangkat masalah kelompok ya. Pada umumnya yang punya modal penduduk pada sipil. Ini tidak bisa dielakkan pasti. Nah, kalau sudah gini, yang namanya swasta tidak ada berpikir masalah rakyat, masalah sosial tidak ada. Yang bisnis oriented, ya, orientasi ke bisnis. Dia tidak pernah memikirkan, masalah bagaimana rakyat, tidak ada tuh. Sekarang PLN masih ada yang namanya listrik pedesaan, STS. Ya. Ini masih dipegang pemerintah, jadi ada misi sosial. Nanti kalau sudah dijual, tidak ada lagi misi sosial ini, tidak ada lagi. Siapa butuh listrik, harus ada uang. Ada uang, ada listrik. Ya. Nah, bayangkan kalau sudah seperti itu, pasti usaha-usaha rumah tangga, usaha-usaha ekonomi kecil akan hancur. Produknya tidak akan mungkin dijual dengan harga yang mahal. Sedangkan modalnya menggunakan listrik yang mahal. Ini tidak akan mungkin hidup lagi usaha-usaha rumah tangga. Inilah salah satu bentuk yang masih ada sekarang, ekonomi rakyat. Nah, ya, belum lagi dari sisi ekonomisnya. Sisi ekonominya banyak, ini akan gulung tikar para pelaku ekonomi. Kita lihat pabrikan saja. Dengan tarif sekarang lebih kurang 700-800 rupiah per kWh. Ya. Nanti kalau sudah naik 500% kenaikan tarif listrik ini, tidak akan mungkin lagi produknya dijual murah, dijual mahal tidak laku. Kalau sudah seperti ini, pabrikan laku berhenti kita. Nah, kalau sudah gulung tikar, dapat kita bayangkan berapa juta pengangguran yang ngantri sekarang. Kalau sudah jutaan pengangguran, sekarang aja sudah puluhan juta, ditambah lagi jutaan pengangguran lagi. Sekarang saja kita lihat kriminalitas sudah sangat tinggi, ya. Karena orang lapar, apalagi nanti, bukan tidak mungkin kriminalitas semakin meningkat. Ya. Kalau perut lapar tidak bisa kompromi, ya. Tidak bisa kompromi. Orang mau makan, bunuh pun sanggup. Ya. Nah, sekarang kita kondisi PLN sekarang, coba kalau listrik naik sampai 500%, kita juga berat membayar listrik. Pada saat ini, ya, kita masih bekerja, naik 500% kita berat. Apalagi nanti PLN sudah tutup, kita di PHK, tarif listrik melonjak 500%. Saya yakin kita semua ada di ruangan ini, kita pegawai PLN ini sekarang masih bisa tenang karena kita sebagai pegawai PLN masih ada penghasilan bulanan. Pak, kalau kita tidak ada lagi penghasilan bulanan, sama di luar, rampok juga, bunuh juga kita. Karena tuntutan kampung tengahnya tidak bisa dibendung, Pak. Pasti kita sama yang lain. Kalau kita sudah mengalami seperti itu, kita baru tahu, oh ini yang dialami saudara-saudara kita selama yang di luar tidak punya pekerjaan itu, sampai merampok, sampai membunuh, mau makan nggak? Baru tahu kita, ya. Nah ini kondisi kita, ya. Nah sekarang keadaan sudah semakin parah ini, ya. Kami sudah sampaikan juga beberapa kali dengan dampak daripada undang-undang listrik nomor 30 tahun 2009, ya. Di situ tidak menyebutkan lagi PLN berperan sebagai pengelola listrik. Pengelola listrik itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Dia sebagai PKUK yang dulu dipegang PLN. Ya. Nah, kita lihat di PLN di distribusi. Kok bisnis kita sudah diserahkan sama pihak swasta atau sosial. Kenapa? Itu perintah undang-undang. Selagi kalau bisnis ini dipegang PLN, PKUK tidak bisa jalan. Maka ini kalau bisnis dengan segala macam alasan, kalau bisnis diserahkan ke pihak swasta, ke asuransi. Nah nanti kalau bisnis sudah lepas semua, dipegang oleh asuransi,
PKUK jalan. Ya, peraturan pemerintah sudah disiapkan, di setiap provinsi sudah dibentuk perda-perda serta ya, untuk menjalankan desa swasta. Pembangkit kita sudah di stop, ya, dengan alasan pembangkit kita sudah tua, dengan alasan pembangkit kita boros, kita sewa saja. Ya. Kami sudah buktikan ternyata dengan listrik sewa itu kos PLN tambah tinggi. Kenapa? Karena dalam listrik sewa ini di sini juga dijadikan lahan oleh pejabat oknum pejabat PLN. Markup itu kita punya data, kita punya bukti, sehingga lebih mahal daripada listrik pembangkit kita. Saya bukan seuzon, kita punya bukti, ada bukti. Jadi oknum-oknum PLN sendiri bukannya untuk mempertahankan, justru untuk menghancurkan PLN. Ya? Nah ini sudah jalan semuanya agenda privatisasi. Nah kami cuma mengingatkan kepada pengurus ini sebagai wadah anggota, wadah kita untuk berjuang. Ya, kita harus sadar kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Itu ada semboyan salah seorang cawapres, semboyan capres. Ya betul itu. Kalau tidak kita siapa lagi akan mempertahankan PLN? Tiga segelintir di PLN yang punya komitmen, yang punya keberanian, yang punya kemauan mempertahankan PLN. Yang lain masa bodoh, ya? Malah tidak mungkin PLN ini dijual, tidak gampang. Ya? Orang PLN sudah seperti kodok di bawah tempurung, menganggap orang PLN yang paling hebat dalam pintar di bidang listrik. Padahal di luar sana banyak orang lebih pintar melalui listrik. Buktinya saja sekarang sudah ada listrik swasta bisa jalan. Posisi PLN sudah tersingkir sekarang. Mana yang dikatakan orang PLN pintar? Mana orang PLN yang yang piawai bidang kelistrikan mana? Ya? Justru petinggi-petinggi kita sudah ikut ke sana. Tidak sadar, bahkan memusuhi SP. Padahal SP ini wadah karyawan. Oknum-oknum pejabat itu kan anggota SP. Kalau ada apa-apa SP, dibela SP. Tapi di dalam perjalanan saya bisa memusuhi SP. Ya? Jadi ini sekedar informasi ini ya. Kami harapkan kita sama-sama menyadari dan kita punya komitmen yang tinggi untuk mempertahankan PLN. Kami juga sudah menyampaikan ya, kita kurang 2 bulan yang lalu sudah rapat di DPD, DPD ya. Kita sudah ada 13 agenda yang akan kita jalankan. Di antaranya 3 itu adalah untuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi masalah Undang-Undang Kelistrikan, gugatan ke Mahkamah Agung masalah putusan PK atas putusan PHI. Yang ketiga gugatan ke Pengadilan Negeri masalah legalitas kita yang dilemahkan selama ini. Nah, setelah kami rapat dan kami susun, kami kalkulasikan, ini perlu waktu yang panjang. Proses di pengadilan ini paling tidak 3 tahun lagi. Terus butuh dana yang banyak. Ya. Untuk tahap awal kami perkirakan sekitar 400 juta untuk 3 agenda ini. Saya sudah coba kita share dengan DPD dan anggota, kita minta dukungan secara fisik maupun secara finansial. Ini agak berat. Nah kemarin setelah lebih kurang 1 bulan kami rapat lagi kemarin di DPD ya. Kita mengajak ketua pembina pada itu. Saya putuskan gini aja. Dengan melihat situasi PLN yang sudah semakin tidak jelas ya, dan sudah semakin maraknya ini sudah di mana-mana di PLN sudah terjadi korup ya. Saya memutuskan kita adakan rakernas di bulan Juli atau paling lambat bulan Juli. Ya rakernas rapat kerja nasional di PLN ya, dari anggota, DPAC,
DPC, DPD kita kumpul semua. Kita adakan di Jakarta, kita Rakernas. Nah, Rakernas ini yang intinya ya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, terus apa hasilnya, terus ke depan apa yang kita lakukan. Nah, setelah selesai ini, saya sudah koordinasikan dengan kedua pembina. Kita akan adakan sharing dan bedah ada kasus-kasus korupsi di BLN. Kami sudah banyak ini data yang valid mengenai kasus-kasus BLN itu, yang nilainya bukan hanya miliar, sudah triliun Pak. Nah, kami sudah akan di sini juga kita sharing. Setelah sharing, kita launching ke KPK. Ya, tidak ada cara lain. Kita harus lawan kezaliman ini. Kalau tidak seperti tidak akan berhenti kita lagi. Semakin haus, semakin lapar. Oknum pejabat di daerah. Tingkat direksi tapi ke daerah. Kami lihat itu. Kami bukan seuson, bukan karena kami iri, bukan, tapi karena kecintaan kami dengan PLN yang mau tidak mau harus kita jalankan. Ya. Kita sudah ingatkan, kita informasikan, tidak mau tidak. Justru kita dianggap yang tak benar SP. Ya. Karena korup di PLN di mana-mana, inilah yang hancurkan PLN. Ya. Mau tidak mau dengan seperti ini, PLN ngutang untuk biaya pembangunan PLN. Setelah ngutang, PLN dibangun, hasilnya dikorupsi. Bagaimana untuk bayar utang? Mau tidak mau, endingnya aset PLN sebagai jaminan terhadap utang PLN. Nah, kami tidak mau ini, ya. Karena berdampak ini kami lihat sekarang agenda privatisasi yang terjadi di PLN, di Pertamina, di Telkom, ya, di Indosat dan lain-lain. Kami melihat ini bukan sekedar ekonomi politik dan lain-lain, tapi ini endingnya akidah akan hancur. Saya pun berjuang di SP ini. Awal tahun depan saya akan pensiun. Ya, saya berjuang dengan Allah. Saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan karir saya. Karena saya tahu karir ini akan diapakan, akan dikemanakan. Konsekuensi seperti ini. Ya. Paling tidak saya bisa menggugah teman-teman, bisa membangkitkan teman-teman untuk kita berjuang bersama. Walaupun kita sedikit, nggak masalah. Orang Indonesia ini merdeka katanya tidak sampai 1 juta orang, Pak, segelintir orang memerdekakan Indonesia. Jadi kita coba dengan semangat kita, ya mudah-mudahan kita dapat ridho dari Allah. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dapat dikabulkan. Dan kita tidak pernah menikmati hasil perjuangan. Biarlah nanti anak cucu. Kalau sekarang kita cuma nonton, cuma diam saja, saya yakin anak cucu kita tidak akan bisa menikmati listrik. Ya, mungkin sekian sambutan kami sebelum pelantikan ini. Mudah-mudahan dapat kita renungi bersama, dapat menjadi memicu semangat kita dalam perjuangan kita. Ya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Umum Bapak Rizal Fauzi SH. Selanjutnya acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN Persero Pembangkitan Sumbaksel periode 2014-2018. Untuk itu kepada pengurus yang kami panggil, kami mohon untuk ke depan menyusun barisannya. Struktur ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN Persero Pembangkitan Sumbaksel periode 2014-2018. Ketua Salman, Sekretaris Sarwono, Wakil Sekretaris Iwan Hernawan, Bendahara Subandri SE, Wakil Bendahara Hadi SE, Biro Organisasi. Ketua Ibnu Trianto, Anggota Adi Suprianto, Arif Al-Hakim,
Suhardi, Rozi Novianti. Biro Litbang dan Diklat, Ketua Siapik Perianto, anggota Beni Apriyadi, Edi Sosiawan, Agung Patra Setia, Testi Erwanto. Biro Advokasi, Ketua Awaludin, anggota Insinyur Ahsanul Haq, Dian Firza ST, Rekdiantori, Widi Aditya Adi Pratita ST. Biro Kesejahteraan, Ketua Untario, anggota A. Rashid, Aryadi Taufik, Mas Agus M. Pepri. Biro Humas, Ketua Indra Gunawan, anggota Faisal, Asruluddin Malik, Amril dan Seli Maharani. Biro Pendanaan, Ketua Sahroni, anggota Kailani ST, Sapran Irawan, Nadir Shah, dan Joko Suwino. Struktur ini telah ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2014. Ketua Umum Reza Fauzi SH, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Rianto Timbul. Kepada nama-nama yang kami sebutkan tadi, kami harapkan ke depan untuk dilakukan acara pelantikan. Tes. Kok, dites kok. Oh, duduk sini. Dites. Tes. Ini Pak Dua. Jadi kurang sini, Pak. Gelap. Agak sini dikit. Mati. Atau hadap sini jadi. Gelap. Oh, balik hadap sini. Sini, Be. Gelap, Bendera gelap. pindahin. Pegang bendera. Pegang tangan, Be. Agak sini yang terang. Agak ke sini, Be. Agak ke sini, Be. Kalau ke sini hasilnya gelap. Bagus ini kan ada lampu itu. Ada lampu. Ketua, Sekretaris. Wah, mepet ini aneh. Biro di depan, ketua biro. Pak, bisa mundur lagi enggak, Pak? Mundur dikit lagi. Mejanya lari ke belah mundur. Belum dirapat lagi, Pak. Kok, biar aku yang nganter tuh. Agak kerapat. Bendera. Mang Cek. Dikit lagi. Nggak dapat benderanya. Bukan di sini lagi. Bendera nasional ke tengah sini. Atau di belakang pegang. Iya, Enggak kurang. di belakang. Belakang. Sini. Bendera panas sekali. Oh, Honda tuh depan duduk deh. Agak ngelingkar Pak. Agak ngelingkar Pak. Lingkar. Agak melingkar dikit. Agak dilingkarkan. Atau miring kayak ayam. Nah, miring kayak papi. Ini. Agak miring dikit badannya. Agak ke sini. Bukan, dari gini. Kayak Pak Roni. Nah, gitu. Nah, baru masuk. Sip. Taruh dulu belakang. Maju lagi dah apa? Di berapa kali ini, Pak? Ada yang tidak terkina tuh. Sudah, Pak? Sudah ya. Itu tes dulu ya.
Nah, jangan dirubah kayak posisinya sekarang, melantik dulu. Ya. Sudah dapat posisinya itu lah. Udah masuk. Udah. Putar dulu. Oh, cek coba dulu mas, sekali itu. Lagi, gampang untuk meja office. Oh ya udah. Pada Ketua Umum, Bapak Rizal Fauzi, kami mohon untuk melantik kawan-kawan ini. Gantian. Kepada Ketua dan seluruh pengurus DPD SP Umat Kabupaten Selatan, apakah siap untuk dilantik? Siap. Kata pelantikan dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Maka pada hari ini, Selasa tanggal 3 Juni 2014, saya dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN Persero Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan masa bakti 2014-2018. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Palembang, 3 Juni 2014, Ketua Umum Rizal Fauzi. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua DPD PPLN Pembangkitan Sumbaksel periode 2014-2018, Bapak Salman, untuk memimpin pembacaan ikrar yang diikuti oleh seluruh pengurus. Kepada Pak Salman kami mohon berkenan. Mendampingi Salman. Diikuti. Saudara-saudara sekalian, apakah kita akan bacakan ikrar dan ikuti ikrar ini? Ikrar pengurus DPD SP PT PLN Persero Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan masa bakti 2014-2018. 1. Saya berjanji akan melaksanakan tugas SP PT PLN Persero sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Saya berjanji akan mendahulukan kepentingan serikat pekerja PT PLN Persero daripada kepentingan pribadi atau golongan. 3. Saya berjanji tidak akan menggunakan SPPT PLN Persero sebagai alat mencapai tujuan pribadi. 4. Saya berjanji akan menjalankan dan merealisasikan semua program kerja Serikat Pekerja PT PLN Persero. 5. Saya berjanji tidak akan mencemarkan nama baik Serikat Pekerja PT PLN Persero. Palembang, 3 Juni 2014. Tertanda DPD PT Persero Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan bendera putaka Serikat Pekerja PT PLN Persero dari Ketua Umum kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT PLN Persero yang didampingi oleh seluruh pengurus. Dari sini. Ditahan. Sama sana tuh. Anggota baca foto. Ini kan. Salman siap dilakukan. Jadi pemimpin DPD.
Oke. Finish. Kami mohon seluruhnya tetap berdiri. Kita putih bareng. Untuk perapian terusnya dulu, kita akan menyanyikan lagu penutup dan doa pertama sambil berdiri. Pak Bobo mungkin di depan. Kami mohon pada kesempatan hari ini ada Sekretaris DPD periode 2009-2013 Bapak Asani untuk memimpin lagu Bagi Murid. Kepada Pak Asani kami mohon. Agak melingkar lagi. Nah, Pak, agak melingkar aja. Jadi masuk bisa nyanyi bareng-bareng. Baiklah. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Selanjutnya doa penutup dari Bapak Taufik. Kami mohon ke depan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad. Ya Allah, bersyukur kami ya Allah hari ini telah terjadi pelantikan ya Allah. Dikit sumbangsi ya Allah. Semoga apa-apa nantinya yang kami perjuangkan ya Allah. Mohon ridho dan ketulusannya, mohon ridhomu ya Allah. Semoga apa yang kami ceritakan tercapai ya Allah. Amin. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPD dimulai dari Ketua Umum dan tamu-tamu. Sampai mati. Gantian, aku nanti foto juga. Masa apa kan foto? Ya, gitu. Tunggu dulu. Jalan mana sih? Aku foto ya. Jalan sana dong. Yang tengah. Banyak Oh, net perjuangan masih panjang. Perjuangan masih panjang. Sabar pastinya. Ya. Satu kali nih. Dengan berakhirnya ucapan selamat dari seluruh peserta, maka berakhirlah acara pelantikan pada hari ini. Kami acara memohon Kemana tangannya untuk bisa pegangan? apabila persiapan dari awal sampai ke akhir sangat tidak demikian dan profesional. Dan kami ucapkan terima kasih. Selamat bertugas untuk mengawal PT PLN Persero dari ancaman-ancaman baik eksternal maupun internal. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atok. Dah, tutup ya. Hah? Kita nomor DPD, Be.